Kami izin untuk menyampaikan beberapa paparan, beberapa penjelasan terkait dengan transformasi Undang-Undang 5 2014 menjadi Undang-Undang 20 tahun 2023. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, pada tanggal 31 Oktober 2023 kemarin, Bapak Presiden Republik Indonesia menandatangani sekaligus mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang 5 tahun 2014. Jadi undang-undang ini bukan undang-undang perubahan, tapi adalah undang-undang yang menggantikan seluruhnya Undang-Undang 5 tahun 2014. Di undang-undang ini adalah undang-undang inisiatif DPR yang kemudian kita pemerintah membahasnya secara intensif, ya, hampir 3 tahun. Ini kalau di DPR kemarin adalah masa sidang terakhir, jadi waktunya sangat sangat tight sekali untuk cek paparan, ditampilin aja. Ya, saya izin berdiri boleh Pak, biar kelihatan. Ya, silakan Ustaz Jim. Ya. Ya, ini alur perjalanan dari pembahasan Undang-Undang 20 tahun 2023 yang dimulai sejak inisiasi surat DPR kepada Bapak Presiden RI tahun 2020 yang lalu, yang kemudian kami bersama wakil pemerintah lainnya, ya, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia melakukan pembahasan secara intensif dengan Komisi 2 dan Panja RUU ASN. Dan alhamdulillah setelah melalui sidang paripurna tanggal 3 Oktober, pada tanggal 31 Oktober 2023 undang-undang ini telah disahkan dan diundangkan. Ada 7 agenda transformasi yang muat dalam Undang-Undang 20 tahun 2023 ini. Yang pertama yaitu transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Ya, nanti akan kami jelaskan bagaimana arah transformasinya. Kemudian kemudahan mobilitas talenta nasional, kemudian percepatan pengembangan kompetensi, percepatan penyelesaian penataan tenaga non ASN, kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Mungkin ini yang menarik juga ya Bapak Ibu. Selama ini mungkin Bapak Ibu sering mendengar tentang single salary, ini nanti masuk di bab sini. Dan di DIM RPP ini masuk menjadi porsi yang terbesar. DIM-nya panjang sekali untuk DIM kesejahteraan ini. Kemudian digitalisasi manajemen ASN, dan yang terakhir penguatan budaya kerja dan citra institusi. Ini 7 agenda yang dimuat dalam Undang-Undang 20 tahun 2023. Kemudian 7 agenda ini menjadi pilar dari bangunan reformasi birokrasi kita. Yang utamanya, tujuan utamanya adalah bagaimana supaya pelayanan publik menjadi lebih baik dan bagaimana masyarakat kita menjadi sejahtera. Dan ini ada hubungannya dengan bagaimana transformasi reformasi birokrasi kita yang sudah meninggalkan dokumen base, ya. Ini kami hitung-hitung ya dengan pola PMPRB, ya, penilaian mandiri reformasi birokrasi yang berbasis dokumen. Kalau satu kabupaten saja itu 300 juta, kita 1 tahun dengan transformasi RB ke RB tematik, kita bisa hemat sekitar 150 miliar. Ya. Nah, ini transformasi yang kita harapkan, dan RB tematik ini harus didukung oleh pengelolaan SDM yang semakin agile juga. Jadi banyak sekali nanti fleksibilitas
dan kemudahan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu para pengelola SDM di setiap instansi pemerintah. Ya, jadi itu tujuannya. Salah satu indikatornya adalah bagaimana supaya indeks persepsi kita semakin baik, kemudian nilai efektivitas pemerintahan juga semakin baik. Ya, nanti nilai-nilai ini akan menjadi basis untuk penilaian apakah anggaran SDM Bapak Ibu nanti bisa ditambah atau tidak. Nanti kami akan jelaskan bahwa ke depan kita akan menggunakan sistem basket anggaran. Ini yang sedang kami simulasikan bersama dengan Kementerian Keuangan. Yang pertama, transformasi rekrutmen jabatan ASN. Ya, jadi kita akan menetapkan yang namanya fleksibilitas untuk pengadaan kebutuhan. Ya, kemudian jabatan nanti akan disederhanakan. Menteri nanti tidak lagi menetapkan jumlah dan jenis jabatan. Ya, jadi tidak lagi nanti Bapak Ibu mengusulkan satu persatu jabatan yang akan direkrut ke Menpan RB. Ya, jadi penetapan formasi nanti bersifat nasional dan yang akan ditetapkan itu termasuk dengan anggaran SDM. Jadi menjadi pilihan Bapak Ibu apakah Bapak Ibu mau merekrut, ya, karena anggarannya ini nanti akan tight sekali karena kita berbicara remunerasi untuk ASN yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu untuk mengelolanya. Ya, jadi pilihannya ke depan mungkin, ya, apakah Bapak Ibu merekrut, menambah pegawai, atau meningkatkan kesejahteraan di instansi Bapak Ibu. Jadi itu nanti Bapak Ibu yang menghitung. Ya, kami akan memberikan guiding bagaimana untuk Bapak Ibu bisa memberikan insentif kepada pegawai dan bagaimana Bapak Ibu bisa menaikkan gaji atau penghasilan pegawai. Itu desentralisasi yang bertanggung jawab yang kami harapkan dengan adanya transformasi ini. Kemudian jabatan nanti akan disederhanakan, ya. Kita sudah ada puzzle-nya Permenpan 45 bahwa jabatan pelaksana disederhanakan menjadi 3 jenis, engineer, operator, dan clerical. Jabatan fungsional juga akan ditransformasi. Instansi pembina nanti akan fokus kepada bagaimana pengembangan dari jabatan fungsional, tidak lagi mengelola terkait dengan formasi dan yang lainnya. Kemudian percepatan pengembangan kompetensi, ya. Jadi pengembangan kompetensi sudah tidak lagi dibatasi jam pelajaran. Kalau dulu P3K dibatasi, banyak sekali pertanyaan ke kami apakah P3K itu bisa melanjutkan pendidikan atau tidak. Nah, jawabannya bisa. Yang penting yang bersangkutan tetap perform. Jadi itu adalah hak yang diberikan kepada pegawai ASN, dan itu selain hak itu adalah kewajiban, ya. Jadi kewajiban pemerintah, instansi pemerintah untuk memfasilitasinya. Jadi ketentuan JP, minimal JP dan maksimal JP untuk P3K itu sudah tidak diatur lagi di Undang-Undang ASN yang baru. Kemudian transformasi berikutnya adalah kemudahan mobilitas talenta nasional. Jadi di Undang-Undang ASN yang baru ini, ASN bisa mengisi jabatan di luar instansi pemerintah, di BUMN, di BUMD, di BLU, dan di luar instansi pemerintah. Ya, dan ini tadi sudah diawali oleh Pak PLH Deputi. Kita juga harapannya bisa juga resiprokal pengisian ke Polri, ke TNI dan Polri. Itu nanti kami akan bicarakan dengan Polri dan TNI. Bagaimana kita juga bisa mengisi jabatan-jabatan di sana. Bukan jabatan yang di level bawah, tapi bagaimana jabatan-jabatan yang strategis. Ini resiprokal sifatnya. Kemudian mobilitas talenta, ya. Presiden, karena kita nanti menggunakan basket anggaran, ya, kita bisa force distribution pegawai yang ada pada satu institusi, tapi basket anggarannya sudah sangat ketat di situ. Sehingga nanti bisa dimungkinkan Bapak Ibu itu gajinya bisa di bawah range penghasilan yang baru. Kalau sudah seperti itu berarti pusat, ya, pemerintah pusat itu bisa melakukan force distribution karena secara anggaran sudah tidak sehat lagi. Ya, berarti instansi itu tidak bisa memberikan kesejahteraan pegawainya dengan layak. Ya, sehingga bisa kemudian didistribusikan pegawai-pegawai pada instansi yang anggarannya sudah melebihi dari batas yang nanti akan ditetapkan.
Kemudian penataan tenaga non ASN, ini yang menarik. Di Undang-Undang ASN yang baru ini, P3K bisa mengisi jabatan pelaksana. Ya, kalau dulu P3K hanya bisa mengisi jabatan fungsional, bahkan saat ini P3K sudah bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu dengan prioritas pada instansi pusat tertentu. Ya, jadi itu P3K. Kalau dulu di Undang-Undang 5 2014, P3K hanya bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi madya di instansi pusat. Nah, kalau sekarang P3K bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama tertentu, ya, dengan prioritas di instansi pusat tertentu, seperti itu. Nah, untuk penyelesaian bagaimana penataan P3K yang baru nanti, ini mungkin teknis ya Pak Aba ya, tapi boleh kita berikan kisi-kisinya dulu. Jadi untuk yang ada saat ini nanti kita akan memperkenalkan istilah atau konsep P3K yang dapat bekerja secara paruh waktu. Ya, ketika Bapak Ibu baru bisa memberikan upah sebesar 600.000 misalnya, maka yang bersangkutan itu digolongkan kepada pegawai P3K yang bekerja secara paruh waktu. Jadi yang bisa disebut penuh waktu adalah bagi P3K yang digaji di dalam range penghasilan yang baru nanti. Itu yang harus Bapak Ibu jagain ya. Kalau misalnya tidak bisa digaji sesuai range yang baru, maka Bapak Ibu harus memberikan fleksibilitas kepada yang bersangkutan supaya yang bersangkutan bisa hidup dengan layak juga. Bisa bekerja di tempat lain tapi jangan bekerja di kantor. Kalau yang bersangkutan memakai baju PDH, digajinya 600.000, khawatirnya yang bersangkutan mencari tambahan penghasilan yang tidak baik di kantor. Ya, entah menjadi perantara, entah menjadi apa, itu yang kami tidak harapkan. Jadi biarkan yang bersangkutan bisa bekerja di tempat lain, ya, sepanjang hak-haknya terkait dengan upah, ya, itu kita bisa penuhi. Jadi prinsipnya 3. Tidak ada PHK massal, tidak ada penambahan anggaran yang eksesif, dan tidak ada penurunan penghasilan. Kalau mau dinaikkan upahnya gimana? Silahkan dinaikkan, ya. Nah, nanti kita akan memberikan afirmasi-afirmasi prioritas, mungkin nanti dengan sistem proporsional ya, misalnya 80-20, 80 untuk rekrutmen P3K, 20-nya untuk ASN. Dan yang 80 itu nanti kita bisa gunakan model pemeringkatan, bukan ambang batas nilai. Seperti itu. Itu yang sedang digodok oleh rekan-rekan di Asdep Pengadaan. Jadi nanti para honorer atau tenaga non ASN itu akan dimasukkan dalam platform ya, kalau lolos validasi ya. Karena sekarang dalam proses validasi 2,3 juta tenaga non ASN sedang divalidasi berdasarkan data yang masuk ke BKN. Dan kalau sudah lolos kita masukkan dia di platform dan di situ akan dipantau kinerjanya. Ya. Jadi mereka nanti akan diperingkatkan siapa the best-nya dan mereka harapannya nanti berkompetisinya itu sesama mereka siapa yang akan terbaik di tahun ini sehingga tahun depan itu menjadi prioritas untuk diangkat menjadi P3K yang yang penuh waktu, seperti itu. Jadi istilah paruh waktu, penuh waktu itu tidak diatur di dalam undang-undang kesepakatan bersama DPR, tapi diaturnya nanti dalam RPP manajemen ASN. Kemudian reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ya. Jadi kita akan fokus bagaimana supaya pegawai dimaksimalkan kinerjanya untuk mendukung pencapaian tujuan dari unit kerja ya. Dan ini nanti ada hubungannya dengan reformasi remunerasi kita ya, termasuk nanti kita akan mereformasi pensiun kita ya. Jadi kalau kami bayangkan ya ke depan konsep yang sedang dibangun ini adalah gaji itu nanti akan lebih besar daripada insentif ya. Kalau Bapak Ibu daerah ada TPP, kalau di pusat ada Tukin, idealnya gaji itu nanti lebih besar daripada insentif, sehingga apa? Kita bisa memperbaiki pensiun kita berdasarkan iuran pasti. Kalau sekarang ya kita sejahtera pada saat kita kerja, sehingga pada saat mau pensiun itu deg-degan itu ya.
Sehingga mohon maaf Bapak Ibu banyak yang kemudian beralih ke jabatan fungsional utama untuk memperpanjang usia pensiun. Nah, itu yang kami nggak mau. Ya, lebih baik dari awal kita perbaiki dulu bagaimana fondasi dari penghasilan kita berdasarkan gaji pokok itu. Kemudian P3K ini nanti akan mendapatkan pensiun, tapi bukan pensiun dengan skema yang sekarang, yang sistemnya pay as you go. Kita pensiun langsung dapat bulanan dari APBN, tidak seperti itu. Ya, pensiun yang dimaksud di sini adalah kita nanti akan memberikan iuran pensiun kepada P3K. Iuran itulah yang nanti akan dibawa oleh P3K itu ke tempat bekerjanya yang selanjutnya. Karena P3K itu perbedaannya dengan PNS, P3K itu sebenarnya temporary worker, ya, pekerja sementara dia, ya, sehingga dia direkrutnya ya basisnya adalah pengalaman, ya, tidak bisa dari fresh graduate itu kalau P3K. Jadi harus punya pengalaman dulu baru kita rekrut. Itu beda dengan PNS. Kalau PNS nanti bisa dari fresh grade seperti itu. Karena apa? Karena kalau PNS kita ada pentahapan penjenjangan untuk karirnya. Kemudian yang paling penting juga komponen penghasilan ini nanti bisa disesuaikan oleh Bapak Presiden. Kalau di Undang-Undang 5 2014 komponen kesejahteraan itu sangat terbatas. Kita hanya punya gaji, tunjangan dan fasilitas. Tunjangan pun hanya ada dua istilah, tunjangan kemahalan dan tunjangan kinerja. Ya. Di dalam konsep yang baru nanti tunjangan akan kita perlebar, ya. Nanti misalnya ada tunjangan kemahalan tetap ada, kemudian ada tunjangan jabatan manajerial untuk Bapak Ibu yang menjabat sebagai pejabat manajerial. Kemudian ada kita mungkin nanti akan perkenalkan namanya tunjangan cuti, ya, karena cuti itu adalah hak yang wajib diambil oleh pegawai, ya. Jadi kita buat, ya. Kalau sudah ngomong tunjangan langsung pada bangun ini Pak Deputi. Ya. Kemudian nanti ya. Jadi kita berusaha supaya kita kompetitif dengan mereka-mereka yang bekerja di BUMN, ya. Mereka-mereka yang bekerja di sektor-sektor pelayanan publik lainnya, karena kita sebenarnya sama dengan mereka. Kita adalah pelayan publik, BUMN juga pelayan publik. Jadi apa yang diterima di teman-teman kita di BUMN harusnya juga bisa kita terima. Karena apa? Karena kita membuka mobilitas talenta. Kita bisa ke BUMN, mereka juga bisa ke kita. Kalau dengan sistem sekarang, mohon maaf, kita yang kegeeran. Kita mau ke mereka, mereka nggak mau ke kita. Ya, karena apa? Penghasilannya langsung jomplang. Makanya sistem penggajian yang baru nanti, kita setiap 3 tahun sekali, paling lama 3 tahun sekali kita akan lakukan yang namanya benchmarking penghasilan di BUMN, ya, dan kita akan ambil persentil dari BUMN itu. Mana gaji tertinggi di BUMN, kita nanti ambil persentilnya. Jadi kita akan terus keep up dengan mereka. Seperti itu, ya. Kemudian itu kinerja. Nah, ya, yang keenam, kita akan transformasi melalui digital. Jadi semua ini percuma kalau nggak ada digital, ya, kalau tidak ada platform. Tadi Pak Aba menyampaikan ke depan manajemen talenta, ya. Jadi core-nya nanti adalah kinerja. Kinerja nanti akan digunakan untuk basis pembangunan talent pool. Jadi Bapak Ibu, seluruh instansi itu wajib membangun talent pool. Modelnya tidak lagi seperti sekarang, ya. Harus dinilai dulu meritnya dan segala macam. Model ke depan Bapak Ibu diminta untuk membentuk namanya komite talenta dan komite suksesi. Komite talenta nanti tugasnya melakukan kalibrasi atas penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsungnya. Ya, jadi ini akan menjawab keraguan Bapak Ibu, wah pimpinan saya subjektif. Oke, filter pertama penilaian kinerja, yang kedua komite talenta nanti untuk mereduksi subjektivitas itu atau untuk mitigasi dari subjektivitas itu nanti akan dicek, dikalibrasi di komite talenta predikat itu. Ya, setelah lolos dari komite talenta nanti akan diusulkan ke komite suksesi, dan nanti komite-komite ini sesungguhnya adalah transformasi dari Baperjakat.
Kalau Baperjakat itu 1 kamar, kalau ini 2 kamar. Jadi kalau di daerah Sekda nanti akan menjadi ketua komite talenta, kepala daerah akan menjadi ketua komite suksesi. Seperti itu. Jadi yang diseleksi oleh komite suksesi adalah mereka-mereka yang masuk di talent pool. Dan mereka-mereka yang masuk di talent pool itu adalah pegawai yang mendapatkan predikat kinerja sangat baik. Sangat baik. Nah, di Indonesia data BKN terakhir, predikat sangat baik di Indonesia itu hanya 3%. Sangat sedikit sekali. Rata-rata 95% itu baik. Ya. Nah, ini tolong Bapak Ibu nanti kembali ke instansi masing-masing, tolong disosialisasikan bahwa kalau pegawainya mau masuk ke talent pool itu harus mendapatkan predikat sangat baik dulu. Dan itu nanti akan di-challenge oleh rekan-rekannya di komite talenta. Ya, jadi ada 3 filter, 4 filter malah. 1 pejabat penilai kinerja, 2 komite talenta, 3 komite suksesi, baru nanti penetapan 3 terbaik. Jadi tidak mungkin nanti ke depan kepala daerah atau pimpinan lembaga itu menolak hasil seleksi 3 besar itu. Kalau sekarang hasil seleksi terbuka rasanya masih bisa diveto ya, dibalikin lagi, ini tolong ulangin gitu. Besok enggak, karena apa? Pimpinan atau kepala daerah atau pimpinan lembaga yang bersangkutanlah yang mengetuai komite suksesi itu. Ya, jadi kalau misalnya dalam tanda kutip ada titipan, ada apa, harus dipastikan dulu yang bersangkutan ini memang masuk di talent pool. Kalau tidak masuk di talent pool ya nggak bisa. Seperti itu. Dan harapannya nanti ketika masuk di platform ini kita akan membangun yang namanya talent pool nasional. Ya, jadi misalnya Kemenpan RB nanti bisa melihat siapa talent pool yang di Komnas HAM misalnya, di Sekretariat Jenderal Komnas HAM, atau di Kementerian Keuangan, atau di Pemda Kota Bukit Tinggi misalnya. Ya, kita bisa melihat semuanya se-Indonesia. Jadi nanti untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi, karena di Undang-Undang 20/2023 ini tidak lagi mengatur soal seleksi terbuka, ya, tidak lagi mengatur soal KSN, ya, jadi 2 itu tidak lagi diatur. Jadi seleksi terbuka tidak diatur, KSN juga sudah tidak diatur. Maka mau tidak mau Bapak Ibu harus membangun talent pool. Kalau tidak membangun talent pool maka tidak bisa mengisi jabatan. Karena mereka-mereka yang dipilih itu adalah yang masuk ke talent pool itu. Itu adalah long list. Long list itu nanti akan diseleksi oleh komite suksesi menjadi short list. Short list itu yang diajukan kepada PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Itu game yang diatur di Undang-Undang 20. Kalau talentnya kurang dari talent pool instansi Bapak Ibu, silahkan undang mereka yang ada di instansi lain. Tapi itu harus masuk talent pool juga. Jadi pertarungannya itu adalah para bintang di dalam talent pool itu. Gitu ya. Nah, ini akan menggantikan konsep seleksi terbuka yang ada sekarang. Jadi pastikan Bapak Ibu segera bentuk talent pool, dan waktu dekat akan keluar Permenpan RB, revisi dari Permenpan 3 tahun 2020 tentang manajemen talenta. Itu nanti akan menjadi pedoman Bapak Ibu dalam rangka transisi dari Undang-Undang ASN yang baru ini. Kemudian penguatan budaya kerja dan cita institusi, kita akan simplifikasi nilai dasar ASN, ya, sudah menjadi 7 aspek beserta 21 panduan perilakunya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mudah-mudahan ini semakin mudah kita mengingatnya ya. Karena kalau kata orang, kalau nggak ingat gimana mau melaksanakan, ya. Ini 7 perubahan dari Undang-Undang 2023. Mungkin saya izin satu terakhir ya Pak Herman ya, untuk 4 menit lagi Pak. Baik. Untuk ini tematik aja satu, bagaimana untuk penetapan kebutuhan ASN. Ya, jadi kalau yang Undang-Undang 5 2014, Menteri itu menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan. Ya, jadi harus satu-satu diusulkan ke Menteri. Nah, permasalahannya instansi pemerintah menjadi tidak fleksibel dalam melakukan sumber daya disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi. Jadi kalau perubahan strategi organisasi harus ngusulin lagi ke Menpan seperti itu. Dan pengadaannya ini bersifat nasional.
Jadi usulan penambahan operasi tidak dikaitkan prioritas arah prioritas pembangunan sehingga alokasi sumber daya tidak bisa selaras dengan tingkat kebutuhannya. Nah, untuk itu arah transformasinya jadi menteri nanti akan menetapkan kebutuhan pegawai secara nasional sesuai anggaran yang tersedia. Jadi anggaran itu kita akan deliver ke instansi, ya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana skema persentase dari anggaran itu digunakan untuk apa. Dan instansi itu yang menentukan, ya, apa jabatan yang mau direkrut dan di jenjang yang mana, disesuaikan dengan anggarannya. Jadi pertanyaan nanti, instansi bisa nggak ngegaji sesuai dengan rentang gaji di jenjang itu, ya. Jadi ini nanti kita akan memberikan guideline mana jabatan yang tumbuh, mana jabatan yang negatif growth, seperti itu. Kalau kita sudah go digital, berarti ada jabatan-jabatan yang sifatnya manual itu harus turun, ya, harus turun karena kita sudah go digital. Saya nggak usah nyebutkan jabatan apa dulu, ya, nanti kita akan lihat di panduannya. Kemudian kita juga nanti waktu rekrutmennya itu tidak lagi harus nasional, berbarengan semuanya, tidak, ya, karena ini nanti akan diserahkan ke Bapak Ibu, silakan kapan ini akan direkrut, ya. Nanti akan kita kasih berikan guidance-nya bagaimana rekrutmen itu lebih fleksibel lagi, baik dari sisi jenis yang akan direkrut maupun dari waktu rekrutmennya. Kemudian ini pengadaan CASN, ya. Jadi kalau kemarin kita hanya satu kali, ya, ini kita bisa next. Nah, masa percobaan, jadi gini, masa percobaan itu untuk PNS, tapi kalau untuk P3 kan namanya masa orientasi, gitu, ya. Nah, masa percobaan untuk PNS pun tidak lagi dikunci minimal 1 tahun, tidak, ya. Kita misalnya mau merekrut diaspora yang sudah punya belasan paten di luar negeri, kita merekrut sebagai PNS, maka yang bersangkutan pasti nolak. Karena apa? Saya harus orientasi harus di percobaan dulu setahun. Ya, kalau mau merekrut saya rekrut, kalau enggak saya nggak mau, gitu. Nah, jadi kita berikan nanti fleksibilitas di dalam masa percobaan atau masa orientasi. Jadi masa percobaan untuk PNS, masa orientasi untuk P3K. Nah, ini perbaikan sistem penganggarannya. Jadi ilustrasi ke depan, ya, kita nanti akan melakukan review dulu, ya, Bappenas, Kementerian Keuangan, Menpan bersama Kemendagri untuk instansi daerah dalam menentukan basket anggaran SDM Bapak Ibu. Kalau di daerah mungkin lebih mudah, ya, karena Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah itu sudah memberikan caps 30% dari APBD. Yang agak sulit ini memang di pusat. Pusat ini kita belum tahu capsnya berapa. Nah, kemarin komunikasi kami ke Bappenas, nanti kita akan lakukan simulasi untuk penentuan variabel yang akan digunakan untuk model penganggaran yang baru ini. Dan ini sedang kami simulasikan dengan Kementerian Keuangan juga, gitu. Jadi ini proses yang sebenarnya sedang ongoing proses. Dan nanti basket itu hanya bisa bertambah, anggaran Bapak Ibu SDM ya, hanya bisa bertambah kalau dukungan prioritas nasionalnya semakin banyak, kalau nilai RB-nya semakin bagus. Itu baru bisa di top up itu. Jadi tidak lagi nanti bisa dialihkan dari 52 ke 51, atau kalau di daerah 512 tidak lagi bisa dialihkan ke 511 karena sudah dikunci, gitu, ya. Nah, ini konsep transformasinya. Dan nanti bisa saja anggaran Bapak Ibu naik SDM-nya, bisa juga nanti semakin turun. Kalau anggaran ini semakin turun, berarti ada PR di dukungan prioritas nasional, ada PR di nilai reformasi birokrasinya. Berarti reformasinya tidak berdampak. Halo, Pak Yudi, waktunya. Oh, sudah, Pak, ya. Oke. Terakhir saja, Pak, remuneration mix. Next. Tolong yang remuneration mix terakhir. Ini.
Harapannya ke depan ya gaji kita ini lebih besar daripada insentif kita supaya memberikan kepastian dulu terhadap penghasilan kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau merekrut pegawai, pastikan Bapak Ibu bisa memberikan gaji dan insentif. Insentif itu besarnya 30% dari total basket. Jadi kalau dibandingkan dengan gaji, insentif berarti sekitar 75%. Ya. Nah, ini tentunya akan merubah bagaimana perilaku Bapak Ibu dalam melakukan pengadaan ASN ke depannya. Saya kira itu Pak Herman, mohon maaf agak offset sedikit. Kami kembalikan ke Pak Sahmen, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Sekarang coba masuk kita ke guru dan tenaga kesehatan. Ibu Prof dulu berkenan atau oh ya dari Kementerian Kesehatan dulu. Nggih, siap Bu Prof, mohon izin. Pak Sugianto. Izin Pak, monggo Pak, silakan Bapak. Bagaimana tentang tenaga kesehatan ini Pak, mulai dari perencanaan sampai rekrutmennya Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati moderator, Pak Staf Ahli Menpan, Pak Herman, para narasumber yang hadir, Pak Edu, Prof Nunu, Bapak Sandi, ya, juga ada di staf ahli Menpan. Kami hormati Pak Aba, Pak Suryo, Bapak Ibu Sesdirjen, Sestama, Sekda Prof, barangkali juga Sekda Provinsi, ya, Bapak Ibu pengelola kepegawaian, ya, baik di pusat maupun di daerah, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Ini mungkin sudah dijelaskan secara umum, ya, barangkali dari Menpan, juga dari BKN, Pak Edu, terkait dengan izin mungkin kami akan coba teknis, ya, khususnya barangkali di kesehatan. Slide berikutnya, tes, ya. Oke. Ya, oke, oke. Baik, yang pertama barangkali Bapak Ibu kami hanya ingin menyampaikan terkait bahwa kesehatan itu merupakan hak setiap warga negara Indonesia, dan negara itu bertanggung jawab untuk mewujudkan. Ini jelas di situ tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, ini pasal 28H. Juga pasal 6 nih di Undang-Undang 17 tentang kesehatan yang baru, ya, 17 tahun 2023. Kemudian juga ada di pasal 12 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa setiap warga negara itu wajib mendapatkan pelayanan kesehatan, ya, apakah nanti pelayanan di rumah sakit, apakah pelayanan di puskesmas. Nah, ini kita sebagai aparatur pemerintah barangkali harus bisa memfasilitasi bagaimana mereka bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Mungkin next slide kalau ada yang bantu. Nah, kemudian di Undang-Undang Dasar itu coba diturunkan juga di Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020. Di situ ada RPJMN yang amanahnya di situ salah satunya adalah bagaimana agar puskesmas itu, semua puskesmas memiliki dokter, ya, itu ada di RPJMN 2020-2024. Harapannya semua puskesmas tidak ada yang kosong dokternya, ya. Kemudian juga
semua puskesmas memiliki jenis-jenis tenaga yang dipersyaratkan. Ya, ada 9 jenis tenaga. Ini amanahnya jelas ya di peraturan Presiden terkait dengan RPJMN 2020-2024. Sehingga mau tidak mau ini menjadi payung kita bagaimana kita nanti bisa mendorong untuk pemenuhan SDM kesehatan. Yang ketiga, Bapak Ibu, di slide berikutnya, ini kita belajar dari pengalaman COVID yang lalu. Ya, ternyata memang luar biasa pengalaman COVID kemarin, bagaimana kita menghadapi kekurangan tenaga, kekurangan peralatan, obat, dan sebagainya. Nah, dari hal itu memang kemarin Pak Menkes itu diamanati dalam COVID itu, yang pertama bagaimana mensukseskan vaksinasi, ya. Dan kemarin barangkali sudah sudah berhasil, ya. Kemudian juga penanganan COVID-nya, dan yang ketiga adalah melakukan transformasi sistem kesehatan, karena melihat ada beberapa hal memang yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Nah, di atas Bapak Ibu, di layanan kesehatan itu ada transformasi rujukan, transformasi layanan primer, maupun transformasi terkait dengan ketahanan kesehatan dan alat kesehatan. Ketiga hal itu tidak akan berlangsung dengan baik manakala tidak didorong oleh SDM kesehatan yang baik atau ketersediaan SDM. Jadi kalau layanan rujukan misalnya akan berhasil, tetap faktor SDM ini memegang kunci. Ya, bagaimana layanan primer untuk puskesmas juga SDM ini memegang kunci. Jadi faktor SDM atau transformasi SDM ini menjadi enabler yang penting untuk kesuksesan transformasi-transformasi yang lain. Slide berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi di transformasi SDM kesehatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan ini di situ disebutkan terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan. Nah, di hal-hal ini barangkali Bapak Ibu ada beberapa poin yang disebutkan bahwa perlu ya tadi puskesmas yang sudah memiliki minimal 1 dokter, ya. Kemudian puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan ya sesuai standar, dan RSUD ini memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 spesialis penunjang lainnya. Nah, ini dalam rangka apa Bapak Ibu? Tadi berarti untuk memberikan pelayanan atau akses kesehatan kepada seluruh warga negara Republik Indonesia. Kemudian Bapak Ibu coba kita lihat petanya, ya. Next slide mungkin. Jadi di kita, catatan kita Bapak Ibu sekalian, itu masih ada sekitar 370 puskesmas yang belum memiliki dokter, atau sekitar 3 atau 4% lah. Ya, itu kita hitung paling tidak puskesmas itu memiliki 1 dokter. Merah gitu ya. Ini masih ada sekitar 370 puskesmas. Dan kita lihat barangkali beberapa daerah petanya masih merah, ya. Artinya barangkali belum, ya. Ada sekitar 250 puskesmas yang kosong itu untuk puskesmas di wilayah timur. Nah, kemudian di slide berikutnya Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan 9 jenis tenaga kesehatan yang harus ada di puskesmas. Ya, itu ternyata masih ada 4.580 puskesmas itu belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatannya. Ya, jadi masih cukup banyak, ini hampir 44%. Ya, puskesmas ini belum memiliki nakes sesuai dengan standarnya. Ini apa saja tenaganya? Ini masih kekurangannya ada sekitar 8.744 nakes. Ya, rinciannya ada dokter gigi, ada kesehatan lingkungan atau sanitarian, ada ATLM atau analis kesehatan, kesmas, gizi, farmasi, dokter ya masih ada 370,
kemudian juga ada bidan dan perawat. Ini baru kita hitung sesuai standar Bapak Ibu. Jadi sesuai standarnya seperti apa? Jadi kalau misalnya puskesmas itu ada rawat inap dan non rawat inap. Jadi kalau puskesmas rawat inap, dokternya minimal 2 standarnya ya. Kalau non rawat inap, dokternya minimal 1. Karena gitu. Kalau yang rawat inap, berarti perawatnya minimal 8. Kalau yang non rawat inap, perawatnya minimal 7. Yang rawat inap, bidannya minimal 5. Yang non rawat inap, bidannya minimal 4. Nah, kalau misalnya kebutuhannya lebih dari itu, bagaimana? Ya bisa. Kebetulan misalnya dalam satu kabupaten, di puskesmas itu, di satu kecamatan, mungkin pustunya banyak. Ada pustu, beberapa pustu memang butuh tenaga perawat, tenaga bidan. Ya boleh lebih dari 8 tadi atau lebih dari 5 tadi. Karena untuk melayani di pustu. Tapi caranya bagaimana? Ya caranya berarti dihitung berdasarkan analisis beban kerja. Ya, jadi dihitung, oh ternyata setelah dihitung analisis beban kerjanya, nanti akan ketemu, saya butuhnya perawat tidak 8, tapi mungkin saya butuhnya 30, ya boleh. Butuhnya bidan tidak hanya 5, tapi berarti butuhnya lebih dari itu, ya bisa. Ya, baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, slide berikutnya, ini kami tunjukkan adalah kebutuhan untuk dokter spesialis. Jadi bisa kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita di beberapa tempat di RSUD itu, mereka belum menikmati pelayanan dokter-dokter spesialis. Bisa dibayangkan, mereka misalnya di beberapa tempat ya harus dirujuk ke kota, kira-kira gitu ya, dirujuk ke provinsi, ya, yang jaraknya barangkali cukup berjam-jam. Mereka tidak bisa akses. Ini baru kita syaratkan untuk yang 7 dokter spesialis. Apa saja? Ya ada dasar itu penyakit dalam, anak, bedah, dan obgyn. Nah ternyata dari situ Bapak Ibu sekalian, masih ada beberapa yang belum memiliki itu. Penyakit dalam ya belum ada, anak belum ada, obgyn belum ada, kayak gitu. Jadi mereka kalau periksa kemana, kayak gitu ya. Ya Bapak Ibu, termasuk penunjangnya ada anestesi, radiologi maupun patologi klinik. Nah ini menjadi concern kita ya Bapak Ibu, karena ternyata catatan kita ada 231 RSUD yang belum lengkap 7 dokter spesialisnya. Kita ini belum hitung yang misalnya ortopedi, mata, telinga gitu ya. Kalau mereka patah tulang ya berarti harus dirujuk ke provinsi atau mungkin dirujuk ke provinsi yang lain. Kadang-kadang demikian Bapak Ibu. Ya ini hanya yang 7 dokter spesialis. Nah kemudian Bapak Ibu di Undang-Undang 17 tahun 2023 memang di situ sudah terstate ya bagaimana untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ada rekrutmen ASN, kemudian ada penugasan khusus, kemudian juga ada pengangkatan dengan cara yang lain Bapak Ibu sekalian. Jadi ini sudah ada disebutkan ya bagaimana tadi untuk memenuhi tenaga-tenaga yang kurang tadi, ada beberapa cara. Nah ini Bapak Ibu sekalian, nanti juga ke depan barangkali di undang-undang tersebut itu akan dilakukan perencanaan nasional ya, sebagai dasar pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan ya. Jadi ada di perencanaan nasional ada yang dikatakan sebagai pendekatan institusi. Jadi berdasarkan standar ketenagaan tadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya puskesmas rawat inap dan tidak itu berapa standarnya, tapi ada juga yang menggunakan analisis beban kerja. Jadi boleh lebih dari standar itu, tapi dihitung beban kerjanya. Sehingga memang kita rekrutmen ya berarti sesuai dengan kebutuhan, kira-kira begitu ya. Oke, nah kemudian next slide ini pemenuhan tenaga kesehatan melalui pengadaan P3K. Yang tahun 2023 Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di 2023 kemarin memang ada formasi untuk daerah ya sebanyak 154.432 kurang lebih ya yang ditetapkan oleh Kemenpan RB, dan di situ Bapak Ibu sekalian ada 20.000 formasi yang angka yang di bawah itu kita hitung itu adalah yang memenuhi atau sesuai dengan kebutuhan prioritas. Kebutuhan prioritas itu yang apa? Yang tadi berarti memenuhi
tempat-tempat yang memang kosong tadi, kurang. Jadi kalau yang tadi kan ada beberapa puskesmas yang kurang dokter, kurang perawat, kurang keseling, kurang dokter gigi, ya itu berarti kita hitung kurang lebih ada sekitar 47% ya dari formasi itu ya, atau ya kurang lebih masih separuh lah. Sementara yang 23.000 sisanya dari prioritas yang ada itu masih belum ya terisi di tahun 2023. Nah kemudian Bapak Ibu ini beberapa data ya, yang tadi yang 20.000 yang sesuai dengan prioritas yang warna biru, sementara untuk yang warna merah ini yang belum sesuai dengan formasi P3K prioritas. Ini bisa kita lihat per provinsi ya, dari Jawa Barat, Sumut sampai kemudian DIY dan Bangka Belitung ya. Jadi masih ada beberapa memang yang usulan-usulan itu belum ya sesuai dengan kebutuhan prioritas. Nah ini berikutnya Bapak Ibu, ini juga khusus untuk yang dokter spesialis. Kami juga sudah mulai petakan Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya sekitar 23% formasi dokter spesialis yang diisi oleh pelamar ya, dan hanya 18% dari formasi itu yang memenuhi syarat ya. Jadi bisa kami tunjukkan Bapak Ibu sekalian jenis spesialisnya, terus kemudian berapa yang dilamar lah kira-kira begitu. Jadi melihat ini memang kondisinya dari beberapa persyaratan kemarin kebanyakan adalah ya tidak banyak yang berminat untuk mengisi ini. Memang sepertinya perlu formasi khusus ya untuk dokter spesialis ini ke depan ya, atau barangkali memang syarat masa kerja ya, sehingga kemarin kendalanya banyak syarat masa kerja sehingga mereka TMS lah kira-kira begitu. Nah next slide, ini kalau kita lihat di data kita ada sekitar 227 ya kebutuhan gap ABK untuk pemerintah pusat, kemudian juga ada 646.000 ya untuk gap untuk ABK pemerintah daerah. Ini berarti yang berdasarkan ABK. Setelah dari daerah itu mengkompilasi kebutuhannya, kemudian juga pemerintah pusat ya KL, itu kita coba kompilasi ya berdasarkan jenjang ya, jadi ahli utama, ahli madya dan seterusnya. Ini gapnya angka-angkanya sebanyak itu. Oke, next slide. Kemudian kalau berdasarkan jenis ya tenaga kesehatan ya, jadi gapnya di pemerintah pusat itu sudah kita rinci juga. Di situ ada dokter, spesialis, subspesialis, perawat, ini dominan kebutuhannya, gapnya ya. Sementara untuk yang daerah ini memang kalau kita lihat gapnya kebanyakan ini masih perawat, kemudian bidan, dokter spesialis maupun subspesialis. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, kalau ideal memang harus kita penuhi, angka-angkanya sebenarnya adalah angka ini ya. Oke, next slide mungkin. Jadi kebutuhan ASN ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan 2024 itu untuk prioritas ini untuk nakes dan namet. Nakes itu berarti tenaga kesehatan, namet itu tenaga medis ya. Itu ada kurang lebih 9.000-an ya untuk puskesmas dan RSUD. Kemudian untuk yang berdasarkan standar kebutuhan minimal SKM di puskesmas dan RSUD ini kurang lebih sebanyak 43.000 nakes dan namet lah kira-kira begitu ya. Ini memang kemarin belum kita hitung yang lolos P3K tahun 2023 ini ada berapa. Nah kemudian untuk yang berbasis ABK, analisis beban kerja, itu memang kebutuhannya ternyata terus bertambah ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada vaskes yang baru, ada atrisi karena pensiun dan sebagainya, serta penambahan beban layanan yang signifikan. Jadi di sini ada yang kemarin mungkin rumah sakit menjadi KJSU ya, rumah sakit menjadi center untuk kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Nah, itu kebutuhan dokternya juga menyesuaikan tentunya untuk memberikan pelayanan itu ya. Oke. Nah kemudian memang untuk strategi pemenuhannya ini Bapak Ibu ada 3
Yang pertama memang berarti pemetaan kebutuhan yang tepat. Jadi kalau yang tadi, yang prioritas ini berapa sih? Itu berarti harus paling tidak harus menjadi prioritas untuk diusulkan formasinya. Ya, pembukaan formasinya juga sesuai. Yang butuh apa? Berarti kita isi apa? Kira-kira begitu. Ya, terus kemudian juga proses seleksi yang transparan tentunya. Ini upaya-upaya kita ya agar tadi kebutuhan prioritas ini benar-benar bisa dipenuhi. Yang pada gilirannya apa Bapak Ibu? Yaitu tadi berarti kita memberikan akses pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara kita. Ya, banyak cerita Bapak Ibu sekalian kalau anak-anak itu misalnya kalau mau melakukan kelainan jantung misalnya, itu harus memiliki waktu tunggu yang cukup lama. Dia harus pergi ke Jakarta misalnya, sementara dia di provinsi tidak ada pelayanan itu. Atau mungkin dia akan operasi ya misalnya terkait dengan ortopedi, dia juga harus ke satu tempat di daerah itu, dia tidak ada. Jadi ini hal-hal ini barangkali yang menjadi concern dari kami ya, dari Kementerian Kesehatan, bagaimana agar akses pelayanan kesehatan ini bisa dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Saya kira mungkin dari kami itu cukup Bapak, terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Ibu Profesor, monggo, guru seperti apa? Silakan Ibu, semangat Ibu ya. Tepuk tangan untuk Bu Profesor gitu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin berdiri karena di sini nggak ada ininya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber yang luar biasa yang sudah ada, dan juga tentu Bapak Ibu semua tamu undangan yang berbahagia dari Sekda, kemudian dari seluruh Indonesia. Saya ingin menyambung apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Direktur dari Kemenkes. Ini langsung ke kebutuhan guru. Tadi mohon maaf saya terlambat, tapi saya sudah mendapatkan laporan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi terkait dengan apa sih yang harapannya untuk masa mendatang setelah Undang-Undang ASN ini diterbitkan gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ingin sampaikan langsung ke secara teknis kebutuhan ASN guru dan tendik tahun 2024. Ini Bapak Ibu, ini ada visi besar perencanaan kebutuhan guru dan tendik yang menjadi visi kami untuk pemenuhan kebutuhan guru yang saat ini masih banyak kekosongan. Karena tidak bisa boleh turun ya Pak, nggak kelihatan dari sini. Di layar ini Bapak Ibu, kami punya visi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya pemenuhan kebutuhan guru. Jadi kami ingin satuan-satuan pendidikan di wilayah Bapak Ibu semua itu terpenuhi kebutuhan guru yang berkualitas. Jadi bukan hanya asal ada guru begitu ya, tapi guru yang berkualitas pada sekolah negeri, karena ini ASN ya, pada satuan pendidikan negeri secara tepat waktu dan menjamin kualitas dan kesejahteraannya gitu. Nah di sini ada situasi saat ini dan apa akibatnya, lalu penyebabnya kenapa dan apa akibatnya. Nah situasi saat ini pemenuhan guru di satuan pendidikan belum berjalan dengan optimal. Bapak Ibu terima kasih sebelumnya bahwa 2 tahun ini sudah bekerja sama dengan kami semua Panselnas, sehingga sudah banyak terangkat guru honor menjadi ASN. Jumlahnya jika semua selesai pemberkasan saat ini sudah nambah 544.000, lebih dari sebelumnya ya. Ini prestasi untuk kita semuanya. Namun meskipun kita sudah berhasil nambah sampai 544.000, ternyata saat ini dalam memenuhi kebutuhan guru belum ada prosedur yang standar begitu ya. Mulai dari usulannya sampai penetapan formasinya. Jadi karena kami Panselnas ada banyak aturan yang harus diikuti dan ada banyak pertimbangan dari pemerintah daerah, maka semua usulan kebutuhan kita yang dihitung oleh Kemendikbudristek belum pernah bisa terpenuhi dengan maksimal gitu. Nah di sini penyebabnya yaitu sekarang kan perekrutan itu 1 kali setahun dan terpusat.
hanya bulan tertentu saja, begitu ya Pak ya. Kalau di Undang-Undang ASN tadi sudah ada boleh lebih dari 1 kali. Kemudian sementara guru-guru itu bisa berpindah banyak sebab, misalnya ada yang mutasi, ada yang meninggal, ada yang berhenti jadi guru karena sebab tertentu, sehingga kekosongan itu bisa terjadi sepanjang waktu. Dan ini dan di sini pada saat kebijakan pengadaan guru ASN dibuka, pemerintah daerah belum mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Saya tahu beberapa kali dalam rakor itu banyak pertimbangannya, sehingga ajuan itu belum maksimal, gitu ya. Ada pertimbangan anggaran, pertimbangan dan lain sebagainya, dan kami memahami. Dan akibatnya apa? Sekarang Bapak Ibu, guru honor di sekolah negeri itu banyak sekali, terus bertambah. Kenapa? Karena satuan pendidikan mulai merekrut sendiri karena memang butuh, bukan karena mungkin ada titipan, tapi memang butuh karena guru-gurunya pensiun. Lalu karena merekrut sendiri oleh satuan pendidikan, kualifikasi akademik, kompetensi, standarnya belum sesuai dengan harapan. Bahkan untuk mata pelajaran tertentu itu diajar oleh guru-guru yang bukan dari latar belakangnya. Dan dampak berikutnya, kesejahteraan guru itu menjadi tidak bisa terpenuhi karena mereka digaji dengan dana bos, dengan kebutuhan yang ya pokoknya asal saja ya, gajinya antara 300.000, 500.000, diberikan 6 bulan sekali, begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini alasannya masih banyak, ini hampir sama. Tadi di sini guru bisa pindah, berhenti dan seterusnya. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, sebenarnya saat ini kalau kita lihat datanya di Kemendikbud, itu guru yang dibutuhkan untuk di sekolah negeri itu jumlahnya 2,1 juta. Dari 2,1 juta itu sudah terisi oleh ASN. ASN ini sudah 56%, alhamdulillah. Ini berkat Bapak Ibu semuanya. 56% ini termasuk lulusan P3K tahun 2021. Jadi 1,294.000 atau 56%-nya itu sudah ASN, luar biasa. Dan diisi lagi yang oranye itu adalah P3K tahun 2022. Kita tambah lagi ASN 250.000 lebih. Itu berkat Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu bersedia mengajukan formasi dan mengangkat. Jadi sudah banyak ya. 56% tambah 11%, jadi sudah 67%-nya ASN. Tapi masih ada guru-guru yang mengajar di satuan-satuan pendidikan kita itu non ASN. Jumlahnya 363.760 jumlahnya yang ngisi. Tapi sebenarnya kalau kita ngitung berdasarkan rasio kebutuhan hanya butuh 363.000. Namun Bapak Ibu yang ada di sekolah-sekolah ASN itu jumlahnya sampai 529.000 lebih. Jadi numpuk-numpuk. Makanya ada yang ngajarnya sedikit karena sebenarnya kebutuhan hanya 363.000, yang ada 529. Ada kelebihan non ASN yang sekarang sekolah-sekolah negeri itu 166.000. Sedangkan sebenarnya kalau kita pakai logika sederhana, kekurangan ini bisa diisi oleh yang tadi ada di satuan pendidikan. Jadi sebenarnya kalau kita mau rekrut ASN lagi tahun 2023 tidak perlu yang ini ya, bukan yang mengganti yang pensiun, itu tidak perlu lagi lulusan baru karena guru-guru non ASN tersebut sudah ada. Tinggal kita merekrut dari jumlah 529.000 itu. Dan selain non ASN yang berlebih, ASN pun juga banyak berlebih Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang ada di sekolah-sekolah Bapak Ibu yang mengeluh tidak dapat TPG padahal di ASN karena di situ berlebih, numpuk. Nah, saya sebenarnya sangat mohon ini dari pemerintah daerah meredistribusi sekolah-sekolah yang numpuk di kota-kota tadi agar mereka bisa mendapatkan haknya dan juga kita bisa memeratakan guru ini. Yang numpuk itu sampai 41.000 lebih. Kemudian kelebihan guru non ASN 166.000 dan guru-guru negeri yang sekarang DPK di sekolah swasta jumlahnya juga ada 45.241. Jadi kekurangan yang 363 itu bisa diisi dari ASN, tinggal sedikit sebenarnya. Jika kita akan menata dengan baik guru-guru di sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, slide berikutnya.
berikutnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pengalaman sudah kita alami selama 2 tahun. 2021 dan 2022 kita bersama-sama berkolaborasi gotong royong untuk melakukan seleksi ASN P3K. Jadi kami sangat senang dan berterima kasih karena dukungan Bapak Ibu semuanya. Semua proses ini bisa kita jalani dengan baik. Namun semua proses ini masih belum sempurna karena 2 kali kita melakukan usulan formasi 2021 dan 2022. Mohon bisakah dikembalikan paparannya? Saya kalau nggak ada kepean nggak tahu angkanya. Nah, ini kembali ke slide tadi supaya cepat sudah dilihat Pak moderator. Di sini tahun 2021 dan 2022 yang warna biru itu kebutuhan, yang warna oranye itu formasi yang lulus. 2 kali ini kita rata-rata di bawah 50%. Sehingga meskipun kita sudah berhasil melahirkan ASN, mengangkat ASN 544.000 lebih, tapi masih ada kekurangan. Tahun 2023 itu dibutuhkan 601.000, itu sudah akumulasi dari kekurangan sebelumnya, usulannya hanya 296.000. Sehingga menurut perhitungan kami tahun 2023 diproyeksikan kita masih perlu penuntasan ASN ini. Jika semua daerah kita semua bergotong royong, maka selesai tugas kita 305.000 lagi. Dan tahun 2025 kita sudah mulai membuka lembaran baru. Dan kami juga menghitung bahwa selama ini tahun 2021-2022 Tendik belum pernah diusulkan dalam P3K. Dan kami sudah menerima audiensi dari banyak asosiasi, forum-forum Tendik. Kami menghitung kebutuhan Tendik itu 82.701. Nah Bapak Ibu, kalau tahun ini kita nanti bersama-sama dengan dukungan dari Kemenkyu tentunya, dengan dukungan anggaran, kita usulkan 305.000, maka selesai Bapak Ibu. Dan sekedar informasi kepada Bapak Ibu semuanya, tentu di ruangan ini semua masih ingat bahwa kita punya lulusan P1 ya, P1 tahun 2021 193.000 lebih. Tahun ini tinggal 19,6% saja yang harus kita tuntaskan Bapak Ibu. Kami berterima kasih tahun 2023 ini Bapak Ibu bersedia melakukan banyak penyesuaian sehingga tahun 2023 kita bisa menempatkan 50.000 lebih P1. Dan dengan segala upaya yang kita lakukan bersama, karena banyak sekali pertimbangan dan faktor, bukan pertimbangan sebenarnya, banyak sekali sebab, misalnya oversupply, misalnya sebab-sebab lain, maka masih ada 12.279 itu yang belum bisa kita tempatkan tahun 2023. Mereka adalah P1 atau prioritas 1 atau guru lulus PG seleksi 2021. Nah tahun ini, tahun depan hanya tinggal 12.000 lagi. Mari kita selesaikan bersama-sama supaya kita punya hutang bersama-sama ini selesai. Berikutnya, ini Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa setelah tadi saya sampaikan kita akan buka lembaran baru ya Bapak Ibu. Jika tahun 2024 kita semua selesaikan dengan ASN P3K, mengusulkan 305.000 formasi tadi, maka mulai tahun berikutnya kita formasi itu hanya sebesar guru pensiun. Sebesar guru pensiun saja. Kita lihat di sini mulai tahun 2025 hanya butuh 61.000 lagi Pak Aba. Maka nanti kita sudah mengusulkan bagaimana kita bisa terintegrasi. Dengan catatan kita tuntaskan tahun 2024 ini semua kekurangan guru, maka hanya yang akan pensiun di tahun 2025 61.000 saja formasinya. Kami siapkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi mengangkat guru honor yang tidak sesuai, karena kami punya PPG prajabatan yang akan meluluskan guru dengan beasiswa untuk ditempatkan di satuan-satuan pendidikan Bapak Ibu yang gurunya pensiun. Maka sampai kami ada direktorat PPG, ada direkturnya di sini. Dan seterusnya, sampai seterusnya, maka setiap tahun kebutuhan formasi hanya mengganti guru pensiun. Dengan catatan tadi, kita semua tuntas sehingga lembaran baru bisa kita mulai, visi kita untuk guru-guru berkualitas itu bisa terpenuhi. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, Pak Menteri pernah mengusulkan wacana menjawab tadi tantangan dari Kemenpan RB bahwa setiap daerah sebaiknya punya talent pool ya, sehingga pemerintah daerah kalau butuh guru saat itu juga ada yang meninggal, ada yang
pindah, ada yang mutasi gitu, tidak perlu lagi pusing-pusing rekrut. Nah, kami sudah siapkan, usulkan saat itu dengan nama Ruang Talenta Guru. Ruang Talenta Guru ini sebenarnya adalah satu database. Kalau dulu Pak Menteri menyebutnya marketplace, ya, itu sebenarnya Ruang Talenta Guru. Bagian dari manajemen talenta guru yang dimulai dari in-service, yaitu Ruang Talenta. Isinya adalah database yang bisa dilihat, dipakai oleh pemerintah daerah, PPK di daerah, untuk melihat sebenarnya di daerah saya ini sudah ada berapa sih guru yang eligible untuk diangkat. Mapelnya apa, jenjangnya apa, kami siapkan di dalam database Ruang Talenta Guru, dan para PPK bisa melihat, oh aku sudah punya nih, kalau ada guru pensiun bisa langsung diganti. Isinya adalah guru-guru yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan yang siap diangkat. Lalu jadi ada dua sumber suplai, guru-guru yang sekarang ini seleksi masuk, kemudian lulusan PPG Prajabatan. Nah, Ruang Talenta Calon Guru ASN ini bisa kapan saja dilihat. Jadi kami menyiapkan supply untuk calon ASN ini adalah sejumlah kebutuhan daerah tersebut. Misalnya kita memprediksi tahun depan ada 3.000 di Kabupaten Wonosobo yang mau pensiun, maka kami siapkan di situ di Ruang Talenta 3.000. Sehingga jika saat itu pensiun bulan Juni, nggak usah nunggu seleksi tahun depan, atau pensiun bulan Februari atau Mei, nggak usah nunggu lagi seleksi tahun depan. Sehingga ini kalau bayangkan kalau Bapak Ibu pensiun di bulan Mei, kan kosong nih guru ini kan, apalagi guru kelas ya. Otomatis guru akan, kepala sekolah akan mencari guru-guru honor agar muridnya terlayani. Nah, dengan adanya Ruang Talenta itu, maka langsung bisa ngelihat, oh sudah ada, langsung bisa diambil. Berikutnya, nah ini kami menyadari bahwa seleksi 2 kali berturut-turut ini ada daerah-daerah tertentu yang sampai seleksi ini dibuka, formasinya dikembalikan, tidak ada peminatnya. Nah, kami ada solusi penempatan bagi penempatan bagi formasi yang kurang diminati. Biasanya di daerah-daerah timur begitu ya. Yang pertama, penempatan pemenuhan guru di wilayah Otsus Papua. Ini yang bagi yang Papua, kami sudah melakukan banyak pengembangan regulasi dan bisa diimplementasikan untuk Papua. Itu dengan cara di sini membuka afirmasi, kualifikasi dan sebagainya. Itu tertuang dalam Permendikbud khusus pemenuhan guru di Papua. Sedangkan untuk daerah-daerah 3T yang memang tidak diminati, kami menyediakan beasiswa ikatan dinas bagi kita bisa berkolaborasi ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ada beasiswa ikatan dinas, mereka di PPG-kan, kemudian ditempatkan di daerah 3T dengan masa kontrak tertentu. Sehingga Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan guru. Kami melihat berapa Mas Dika yang kemarin nggak ada kekosongan guru waktu seleksi selesai? Hampir 100.000 ya. Lebih dari 100.000 daerah-daerah 3T, daerah timur itu yang nggak ada peminatnya. Nah, ini adalah solusi. Lalu penempatan pada formasi kurang peminat ini dengan menerima beasiswa, kami melakukan perjanjian, kemudian mereka akan ditempatkan, dan Kemendikbudristek juga menyediakan berbagai macam penghargaan bagi mereka yang bersedia ditempatkan di daerah 3T tersebut. Dan ada tambahan insentif di daerah khusus. Berikutnya. Nah, ini nggak usah. Jika nanti Ruang Talenta Guru ini baru usulan solusi ya, solusi terhadap hal ini, karena supaya kita juga berhenti tambah guru honor di sekolah-sekolah, maka dengan adanya Ruang Talenta Guru, maka ini akan bisa menjadi solusi. Di situ akan terhubung antara, tentu kita akan melakukan pembicaraan lebih jauh dengan Panselnas, sehingga itu bisa menjadi harapan kita bersama. Tidak ada lagi pemenuhan guru yang diisi oleh honor-honor berikutnya. Sekaligus membantu Kemenpan untuk menghentikan masuknya honor-honor di sekolah-sekolah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.